Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi lingkaran. Materi lingkaran ini adalah pelajaran kelas 8 di semester genap. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring, serta hubungannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita masuk di poin tentang materi lingkaran. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita sering lihat di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran. Ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran banyak sekali contohnya. Salah satu yang saya ambil atau sebagian kecil yang saya ambil adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Ada ban mobil, ada uang logam, ada jam dinding, ada permainan ya seperti ini. Nah, kalau kita melihat gambar seperti ini dan model lingkaran, ini model lingkaran di dalam matematika, gambar lingkaran di dalam matematika, sehingga kita dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan lingkaran. Nah, betul sekali. Jadi lingkaran adalah bangun yang dibentuk oleh kumpulan titik-titik. Jadi ini adalah titik-titik ya. Titik-titik, kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang tetap yang dinamakan dengan titik pusat. Jadi di sini ada titik pusat, jaraknya dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Ya. Jadi di sini ada titik pusat. Oke. Di sini ada titik pusat. Jaraknya dari sini ke sini, jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa lingkaran adalah bangun yang dibentuk oleh kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan dengan titik pusat. Nah, seperti ini. Jadi lingkaran adalah bangun yang dibentuk oleh kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Berikut unsur-unsur lingkaran. Jadi untuk belajar lebih jauh tentang lingkaran, kita harus dulu pahami unsur-unsur lingkarannya, bagian-bagian di dalam lingkaran tersebut, sehingga kita mudah nanti mengerjakan soal-soal yang erat kaitannya dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan garis AO ini ya. Itu disebut dengan jari-jari. Jadi tolong diingat, garis AO itu disebut dengan jari-jari. Nah, kalau kita sudah pahami yang namanya unsur-unsur lingkaran, pasti kita mudah nanti mempelajari ya, atau menghitung soal-soal yang berhubungan dengan lingkaran. Terus yang berikut, AC. AC itu disebut dengan
diameter. Mantap. Iya, diameter. Ini dari sini ke sini diameter. Oke. Nah, sekarang AB itu disebut dengan busur lingkaran. Ya. Busur lingkaran. Jadi yang ini. Nah, ini busur lingkaran. BC juga ini disebut busur lingkaran, BC. Oke. CA juga itu disebut dengan busur lingkaran. Jadi tidak selamanya AB itu busur lingkaran. Ini juga ini busur lingkaran. Ini juga busur lingkaran. Oke. Yang berikut. Yang warna hijau ini. Yang warna hijau itu namanya adalah juring lingkaran. Ya, juring lingkaran. Oke. Nah, sekarang yang warna merah ini, yang tegak lurus ini, disebut dengan apotema. Ya, disebut dengan apotema. Terus garis BC, garis BC. Garis BC itu yang ini, itu disebut dengan tali busur. Oke, disebut dengan tali busur. Yang warna kuning ini, yang diarsir warna kuning adalah tembereng. Oke, yang namanya tembereng. Oke. Jadi ini yang tegak lurus ini adalah namanya apotema. Terus garis BC itu adalah tali busur. Yang kuning ini adalah tembereng. Mungkin masih ada lagi. Jadi AB ini disebut dengan busur lingkaran. BC juga ini disebut dengan busur lingkaran. Terus BC yang ini juga, garis BC yang ini juga, ya, yang ini juga disebut dengan tali busur. Oke. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan terima kasih.